Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang rahasia tentang dirimu, takdir tentang kehidupan kamu, jadi apa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Ini adalah General Reading. Aku udah buat pick a card-nya, kamu tinggal cek aja di video aku sebelumnya, di koleksi video aku. Jadi ini adalah collective reading, jadi untuk banyak orang. Kamu harus bijak memprosesnya, bijak dalam menelaahnya. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini, jadi pesannya siapapun untuk yang ngeliat video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan kalau misalnya nanti aku mau nyebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jadi kalau misalnya aku nggak sebutin zodiak kamu, berarti bukan untuk kamu, karena zodiak itu sebagai penanda aja, oke? Dan ini timeless reading. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Untuk kamu yang baru di channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama dirimu sendiri. Hempaskan overthinking dulu sejenak, tenangkan diri, relax, pause dulu videonya, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa tenang. Semakin relax, semakin mudah pembacaannya. Kita langsung lihat aja ya. Apa yang perlu kamu tahu tentang dirimu dan rahasia apa yang akan terjadi. Jadi, rahasia apa yang perlu kamu tahu? Pertama, di sini ada energi Aquarius, cukup strong, Pisces. Lalu yang aku lihat di sini juga ada Taurus. Ini bakalan sangat ada perubahan, terutama soal money ya, soal keuangan gitu yang aku lihat. Jadi soal finansial ini bakalan kelihatan sangat ada perubahannya ke depannya. Yang aku lihat di sini beberapa dari kalian pun ada yang mungkin bekerja di dunia seni, di dunia kreatif, di situ akan lebih terasa lagi kreativitasannya. Ada pamor yang semakin menjulang, jadi ada recognition, artinya ada pengakuan dari hasil karyamu, dari apa yang kamu kerjakan, atau bahkan dari apa yang sudah kamu fokuskan kemarin. Jadi pengakuannya bukan hanya dari diri sendiri kalau kamu bisa, tapi juga orang lain pun seperti memuji lah gitu dari apa yang sudah kamu kerjakan. Dari energi The Star sendiri ini konsepnya kayak kamu dapetin apa yang kamu pengen, apa yang kamu minta. Cuman kalau aku lihat di sini ada satu momen di mana kamu berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, energi yang tepat. Jadi salah satu tandanya adalah kamu ngerasa sangat light gitu. Mungkin secara di kepala ngerasa kayak ngambang. Itu salah satu tanda ini momen yang tepat buat manifestasi gitu. Jadi saat kamu ngerasa agak sedikit ngambang, sedikit ngerasa tenang, ngerasa kayak jalan pun ngerasa ringan sekali, itu salah satu tanda waktu yang tepat untuk manifestasi. Kalau aku lihat soalnya dari energi The Aquarius sendiri, dari energi The Star sendiri, ini kan ada inspirasi ya. Jadi nanti ada satu momen di mana kamu memahami, kayak mendapatkan ilham, dapetin inspirasi, harus ngapain, harus minta apa, harus berdoa apa, harus ngelakuin apa, dan harus kemana gitu. Jadi kalau dari sekarang mungkin nggak bisa dikasih tahu sekarang, karena kalau misalnya trying to control everything atau mencoba untuk controlling segalanya, pengen tahu segalanya tentang yang apa yang terjadi dari sekarang, pengen tahu ini itulah gitu, itu sama saja kita terlalu mengontrol gitu. Jadi lepaskan ke semesta apapun yang kamu minta, biar semesta ngasih tanda sendiri. Kamu akan tahu kok gitu harus ngapain. Lalu di sini ada Page of Pentacle sama ada The Two of Wands. Ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu juga ada energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada beberapa dari kalian yang akan planningnya tuh terwujud. Jadi planning apapun yang kamu buat di tahun awal tahun ini, atau kamu buat waktu biasanya akhir tahun kemarin atau awal tahun, planningnya akan terwujud gitu. Cuman ini secara overall ada planning atau ada rencana yang kamu buat
Nah, rencananya itu akan terlaksana sesuai sama keinginan dirimu gitu. Yang perlu kamu tahu tentang diri kamu adalah kamu sosok orang yang mampu untuk bisa memanifestasi dengan sangat mudah. Asal kamu tidak terlalu overthinking. Asal kamu tidak terlalu kekeh banget pengen controlling segalanya gitu. Jadi ada keikhlasan dulu. Tumbuhin rasa ikhlas dulu, rasa tenang dulu. Untuk yang kemarin ngerasa di delay nih, ngerasa ditahan sama semesta atau ngerasa mundur kemarin, percayalah yang terjadi kemarin itu caranya semesta untuk releasing karma-karma kamu gitu, releasing karma-karma buruk. Jadi dinikmati aja prosesnya. Lalu kalau aku lihat dari energi The Wheel of Fortune sendiri kan keberuntungan ya. Jadi sebenarnya kamu orang-orang yang beruntung. Yang tadi aku bilang, kamu akan berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ngelakuin hal yang tepat gitu. Jadi awalnya minta dulu mau apa. Harus tentuin dulu kamu maunya apa, butuhnya apa. Saat sudah menentukan, yang tadi aku bilang, akan berada di jalan tepat kok gitu. Semesta dan spirit guide kamu akan semakin ngebantu. Jadi yang ngebantu itu bukan cuma dari tanda-tanda dari semesta. Kadang-kadang caranya Tuhan membantu manusia adalah dihadirkan sosok-sosok dalam hidup kita. Entah itu buat kita belajar, entah itu buat kita berkembang gitu. Jadi siapapun sosoknya ngasih kamu pedihan, ngasih kamu kesenangan gitu. Apapun bentuk sosok itu, apapun perasaan yang dikasih sama orang-orang tersebut, hargai dulu gitu. Say thank you to the universe. Bilang terima kasih gitu. Karena kamu sudah mendapatkan pelajaran atau nikmat itu gitu. Saat sudah berterima kasih, kamu nanti akan bisa memahami, oke, kenapa aku harus ngejalanin ini nih gitu. Kenapa aku harus berada di situasi ini gitu. Oke. Ada pintu-pintu yang terbuka. Jadi kalau aku lihat ini ngomong soal opportunity, peluang. Peluang itu sesuatu yang kita niatkan, kita cari. Jadi coba niatin dulu, kamu mau cari apa? Uang kah? Kamu mau cari famous kah? Kamu mau cari cinta kah? Gitu. Niatin dulu, nanti ada pintu yang terbuka, jalan masuk gitu. Kejar itu gitu. Yang aku lihat di sini, yang perlu kamu tahu, kamu punya bakat atau punya suratan takdir lah istilahnya, untuk menjadi sosok orang yang punya banyak koneksi, dilihat sama orang-orang gitu. Jadi tunjukkan, showing yourself, tunjukkan diri kamu. Jangan malu, jangan takut, tunjukin aja diri kamu seperti apa. Oke? Jadi contoh misalnya kamu jago banget buat nyanyi, tunjukin gitu. Kamu bisa nyanyi, keluarin suara kamu. Jangan malu-malu. Jadi tumbuhin rasa percaya diri. Oke? Ini ngomongin soal tadi aku bilang kekreativitasan bakalan akan semakin terasah banget ya. Jadi ibaratkan seperti kamu seorang seniman. Contoh seniman bikin vas bunga gitu, atau bikin keramik lah gitu. Mungkin awalnya kayak belajar sesuatu yang sangat generik gitu, yang kayak orang-orang lain biasa. Cuman nanti kamu akan nemuin craft kamu, nemuin kekuatan kamu, akhirnya kamu bisa nge-shape itu jadi yang unik gitu. Jadi punya keunikan sendiri dari yang lain. Jadi saat sudah punya keunikan sendiri, jangan dilepasin keunikan kamu. Agar supaya sama kayak orang-orang lain. Orang lain ya orang lain. Dirimu sama keunikan kamu sama craft kamu sendiri, atau sama seni kamu sendiri, atau bahkan sama kemampuan sendiri ya unik gitu. Jadi tidak perlu disamakan sama orang lain. Oke? Aku bakal lihat dari sini. Kita bakalan lihat rahasia tentang diri kamu. Apa yang akan hadir? Kalau aku lihat, beberapa dari kalian bakalan ngerjain bukan hanya satu hal aja ya. Contoh di karir atau di mencari keamanan finansial atau mencari kebebasan finansial, yang kamu kerjain bukan cuma satu hal gitu. Jadi ada hal lain yang kamu kerjakan. Dia punya kemampuan itu. Bisa membagi waktu, membagi energi kamu. Bijak-bijak aja dalam membagi. Ya kan, aku bilang ada dua hal sekaligus di tangan kamu nantinya. Jadi gini, kalau di tarot
biasa kan kalau Two of Pentacle tidak terlalu seimbang ya gitu. Cuman di sini dia seimbangkan. Artinya walaupun kamu ngerjain banyak hal, itu tetap seimbang gitu. Nggak ada yang satu diprioritaskan banget, satu ditinggalkan gitu. Nggak. Dua-duanya atau beberapa hal tersebut punya fokus yang sama ke kamu gitu. Punya kamu memberikan fokus yang sama, kamu memberikan energi yang sama. Jadi kamu bisa menyeimbangkan gitu. Yang aku lihat dari energi The Two of Pentacle bukan hanya ngomongin soal pekerjaan, dua kerjaan juga aja gitu. Tapi ini bisa juga keadaan dimana contoh misalnya kamu fokus kesehatan, kamu juga fokus sama lifestyle kamu gitu, atau kamu fokus sama social life kamu fokus ke keluarga, kamu juga fokus ke teman-teman, kamu fokus ke cinta, kamu juga fokus ke finansial, kamu fokus ke duniawi, kamu juga fokus ke spirituality. Jadi ini cukup berada di momen kayak very balance, momen seimbang banget. Makanya kamu dikasih kesempatan untuk mewujudkan mimpi kamu. Jadi, tapi saran aku stay balance gitu. Karena walaupun nanti biasanya ada ujian nih gitu. Kalau kamu lihat gambarnya, dia lagi di tengah-tengah. Ini apa namanya? Jungkat-jungkit. Di tengah-tengah jungkat-jungkit lagi balancing dua pentakel di tangannya. Ada kucing nih mau ngeganggu nih sedikit. Tapi ini tidak akan berarti apa-apa kalau misal kamunya tetap strong gitu. Tetap tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus memang kamu fokuskan, mana hal-hal yang cuma jadi godaan aja nanti datangnya. Karena pasti akan selalu gitu. Nanti ada godaan, belajar untuk bisa say no buat godaan tersebut. Ini tuh kalau contoh kayak gini. Kamu ketemu sosok orang yang care banget sama kamu. Ini idaman dalam arti bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan. Serius, bisa kasih komitmen dan segala macam. Itu kalau namanya green flag itu kayak udah kayak hutan hijau semua gitu. Tapi tiba-tiba cuk ada yang datang. Orangnya excited, orangnya membawa rasa ser-seran gitu. Tapi ada red flagnya banyak gitu. Nah, biasanya saat ujian itu adalah momen dimana kita harus memilih gitu. Kamu mau pilih green flag, walaupun ya udah smooth aja, atau pilih yang red flag, penuh dengan passion, gairah gitu, nafsu, bikin kamu ser-seran gitu. Nah, itu biasanya ujiannya kayak gitu. Jadi, kamu saat memilih harus bisa balance antara logika, hati, perasaan, intuisi. Kalau semuanya bilang yes, semuanya setuju, even badan kamu ngerasa kayak glowing, itu artinya pilihan yang benar. Tapi kalau kamu ngerasa cemas, ngerasa bingung, ngerasa kayak nggak jadi diri sendiri, kayak kehilangan diri sendiri, berarti itu memilih sesuatu yang toxic. It's sebenarnya kalau pilihan itu datang lagi sama kebutuhan gitu. Jadi tahu dulu kebutuhan dirimu apa. Tinggalkan segala sesuatu yang memang tidak lagi serving you, tidak lagi untuk dirimu. Kita tuh manusia harus tahu limit kita. Kita tuh manusia tuh harus tahu, okay, enough, okay, cukup. Itu tahu rasa cukup kayak gimana. Dari energi The Devil ini balik lagi passion. Cuman kalau aku lihat, kalau kita ngomongin soal karir, ini bakalan jadi sosok orang yang sangat busy. Kamu bakalan jadi sosok orang yang sibuk banget gitu kan. Kadang-kadang terlalu bisa dibilang jadi overwork. Kalau overwork udah pasti jadi kayak draining energinya cukup cepat gitu. Jadi lelahnya gampang, capeknya gampang, penatnya gampang. Jadi kadang-kadang momen seperti itu kita harus ngambil keputusan buat istirahat dulu sejenak. Oke? Balik lagi sini Two of Wands, so validasi. Ini kamu mampu untuk melihat bigger picture sebenarnya. Jadi percaya sama sudut pandangmu sendiri. Asah sudut pandang ya. Oke? Ini communication hadir nanti, ada komunikasi baru, ada informasi baru, ada yang baru dalam hidup, itu akan hadir ke depan. Tapi jangan sampai yang tadi aku bilang, meninggalkan atau ngelepasin sesuatu hal yang memang prioritas untuk dirimu. Oke? Aku bakalan lihat dari Oracle.
Di sini juga ada Capricorn-nya, energinya Earth cukup strong karena Earth itu ngomongin soal material things. Ada wealth, ada kekayaan yang tadi aku bilang, rahasia yang akan datang. Ini lebih ke arah bentuk money, kekayaan, finansial. Jadi ada kestabilan finansial. Doctors, jangan lupa untuk cek kesehatan dirimu, your body. Ini bisa secara harafiah ya. Jadi ini diminta untuk kamu lebih care lagi sama kesehatan badanmu gitu. Yang tadi aku bilang, kadang-kadang suka ngedraining diri sendiri tanpa kita sadar. Kayak suka banget nih kita ngerjain sesuatu. Sampai begadang, sampai lupa waktu kerja, lupa makan gitu. Akhirnya asam lambung naik, akhirnya kayak nambah sakit ini itu gitu. Coba cek ke dokter untuk bisa mengetahui apa nih gitu solusinya untuk masalah-masalah kesehatan dirimu. Oke? Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. Jadi, pilihlah jalan untuk kedamaian, walaupun kamu ada masalah, coba cari win-win solution. Cari solusi yang benar-benar bisa baik untuk semuanya, okay? Dan mother healing is possible right now, ini bisa saja secara harafiah ngomongin hubungan sama sosok ibu. Coba disehatkan, didamaikan. Mary Magdalene, teacher awakens, you have something important to share. Follow your inner call, don't let anything stop you. Jadi kamu punya sesuatu yang bisa kamu sharing ke orang-orang, bagi orang-orang, bukan hanya rezeki dalam bentuk uang, tapi bisa saja ilmu. Ikutin kata hati. You doing great, you deserve a star. Ini ada the star lagi. Kamu udah ngelakuin segala sesuatu dengan tepat. Kamu berhak untuk mendapatkan hadiahnya. Kamu berhak untuk mendapatkan hasilnya. Cuman kalau dari sini, mungkin beberapa dari kalian juga harus nunjukin. Kalau the star kan kayak shining ya, kayak kerlap-kerlip di malam hari gitu. Pasti kita akan ngelihat yang sesuatu yang kerlap-kerlip. Jadi ini perlihatkan aja diri kamu ke dunia ini. Showing yourself. Alignment, you are in the right place and in the right time. Yang tadi aku bilang, kamu ada berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ngelakuin hal yang tepat, percaya sama prosesnya. Ini kamu bisa ngeliat angka 222 saat banyak perubahan terjadi atau belakangan ini, ngelihat simbol-simbol bintang, ring, cincin, atau diamonds. Ini heal, first it hurt, then it change you. Sesuatu yang menyakiti kamu pasti akan ngebantu kamu juga untuk healing. Awalnya yang namanya proses itu kan pasti rasanya sakit, tapi lama-lama itu juga akan sembuh dengan usaha. Tapi ya, jadi konsep healing itu kita memahami rasa sakitnya dari mana, kita juga nanti dikasih tahu nih, dikasih jalan untuk proses untuk sembuhnya. Saat kita sudah sembuh, berarti kamu punya bekal. Dalam arti kamu udah tahu nih cara jalan keluarnya, cara menanggulanginya seperti apa. Bekal ini kamu bisa dibagi jadi konsep ilmu ke orang lain. You are rare as soul. Jadi gini, kamu tuh adalah seseorang yang unik. Jadi jangan, yang tadi aku bilang, gak perlu jadi kayak orang lain, gak perlu sama kayak orang lain. Kalau punya keunikan, jangan dilepas keunikannya. Earth, ini saran aja, ada earthly need, ada sebuah kebutuhan duniawi yang harus kamu penuhi. Jadi penuhi, dan kalau aku lihat di sini juga karena ini ngomongin soal material things, sesuatu yang dalam bentuk materi. Jadi ini kayak validasi, kamu akan mendapatkan kenyamanan materi. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada
bouquet of flower ini ngomongin soal happiness. Kamu bisa ngeliat happiness di segala arah ya. Kemanapun kamu pergi, mentalnya tuh bakalan ngelihat hal positif gitu. Ada kabar baik yang datang nantinya. Hal-hal yang dilepaskan dalam hidup kamu, belajar untuk memahami. Jadi ibaratkan kayak kamu minta nih kehidupan yang lebih baik lagi, atau kamu minta berada di lingkungan yang positif. Ada orang-orang dihempaskan dalam hidup kamu, berarti itu tandanya permintaanmu diwujudkan. Atau lifestyle kamu, ada sesuatu lifestyle yang memang harus berhenti agar lifestyle yang lebih baik kamu bisa jalanin gitu. Jadi ini bisa lebih pahamin kalau ada sesuatu yang dilepasin, kita harus mampu untuk ikhlas. So nanti terutama untuk yang feminine energy, ini yang datang bisa dalam bentuk komitmen, bisa dalam bentuk hadiah-hadiah yang secara harafiah ya gitu, bentuk hadiah kayak kado, kayak sesuatu yang materinya besar gitu. Cuman kalau aku lihat untuk yang semuanya masculine dan feminine, ini bisa dalam bentuk karir yang lebih baik atau progress dan project bisnis, karir yang bisa dibilang ini bakalan lebih ramai lagi gitu, lebih banyak lagi datangnya. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut bisa book push reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.